Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah ayat yang sangat penting sekali, karena dari hati itu terpancar ya, seperti keran yang memancarkan kehidupan, terpancar keluar. Jadi ketekunan dibutuhkan untuk menjaga hati, pikiran, dan perasaan dan perenungan kita, agar hati kita jangan menjadi keras, tetapi tetap lemah lembut dan mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Seperti yang Yesus katakan tentang dosa, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba kepada episode ke-10 dari serial pembahasan kitab Amsal dengan tema Terapi Somatik untuk Hidup Bijaksana, dari Amsal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-27. Saya bacakan untuk kita semuanya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-27. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan kita tentang pasal 4 sejauh ini, kita telah melihat Salomo membuat dua himbauan tentang hikmat. Yang pertama berjudul Kenangan Masa Kecil Seorang Pria Bijak. Lalu seruan ketiga Salomo untuk hikmat menggunakan metafora anggota tubuh seperti telinga, mata, dan mulut, seperti hati dan kaki. Kita anggap bagian ini sebagai terapi somatik untuk hidup bijaksana. Arti somatik dari kata yang ada hubungannya dengan tubuh. Terapi somatik biasanya mengacu kepada perawatan holistik yang dirancang untuk mengintegrasikan atau memadukan, menggabungkan keberadaan aspek mental, emosional, spiritual, dan fisik seseorang. Kita gunakan secara akomodatif dalam perenungan ini untuk kepentingan ilustrasi. Jika kita ingin hidup dengan bijaksana, maka kita perlu menerapkan terapi somatik. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya yang kita sebut. Pertama, terapi somatis bagian pertama. Sendengkan telinga menuju hikmat. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah ucap Salomo kepada anak-anaknya ketika memberi hikmat, ketika memberi ucapan-ucapan nasihat kepada generasi yang ada di bawahnya. Dengan kata lain, butuh memperhatikan dengan cermat terhadap kata-kata bijaksana. Jika kita memiliki telinga untuk mendengar, maka kita harus menggunakannya. Mencondongkan tubuh ke depan untuk mendengarkan jika perlu. Mirip dengan orang-orang di Berea yang menerima firman itu dengan segala kerelaan hati.
Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Apakah kita memanfaatkan telinga kita dengan baik, mendengarkan dengan cermat, kapan hikmat dibagikan, kapan firman Tuhan di-sharingkan, kapan pengkhotbah atau pengajar atau yang membawakan firman Tuhan itu men-sharingkan kata-kata hikmat? Apakah kita serius di dalam menyimak, atau kita hanya mendengar sekilas atau sambil lalu begitu saja? Kata orang dulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Artinya tidak ada yang kita simpan di dalam hati. Lalu yang kedua adalah fokuskan mata pada hikmat. Jangan biarkan mereka pergi dari matamu. Artinya jangan biarkan hikmat berlalu dari pandangan mata kita. Mata harus tertuju pada ajaran yang bijaksana. Ini menyiratkan pembacaan yang cermat tentang apa yang menanamkan kebijaksanaan. Adakah kita membaca firman Tuhan yang kita miliki, atau Alkitab kita hanya dijadikan pajangan di rak buku saja? Sudah berapa kalikah saudara membaca kitab Kejadian sampai Wahyu? Sudah 1 kali, 2 kali seumur hidup, 5 kali, 10 kali? Jangan-jangan 1 kali pun belum sempat membaca kitab Kejadian sampai Wahyu seumur hidup. Cobalah programkan, apakah membaca 3 pasal sehari atau 5 pasal sehari. Itu akan membuat kita bisa menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 kali 1 tahun, atau mau lebih silakan diatur. Yang berikutnya, seperti Paulus menulis kepada Timotius, bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab suci. Apakah kita memanfaatkan mata kita dengan baik, membaca hal-hal yang membantu kita menjadi bijaksana? Selain kitab suci, saudara, kita dapat membaca tafsiran-tafsiran yang baik, atau kita membaca buku-buku rohani yang baik, ataupun buku sains yang baik, filsafat yang baik. Semuanya ada begitu banyak sekali, saudara, akan membantu kita hidup dengan lebih maksimal, hidup bijaksana, dan hidup lebih berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Lalu yang berikutnya, terapkan pada hati hikmat. Simpanlah di lubuk hatimu. Jadi hikmat itu harus disimpan di lubuk hati kita. Hati yang terdalam, di sentral kehidupan kita. Hati di dalam Alkitab sering mengacu kepada pikiran atau kasih sayang seseorang, ya. Nah, jadi ini penting sekali, karena kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati, itu akan menampakkan hasil yang baik sekali. Sering sekali saya melihat mahasiswa saya kalau bekerja tugas atau melakukan sesuatu itu dengan separuh hati saja atau 1/4 hati saja, karena salah-salah mengerjakannya atau malas-malasan mengerjakannya, sehingga nilainya tidak sempurna, hasilnya tidak bagus. Karena apa? Karena kalau pekerjaan yang dikerjakan dengan hati itu akan kelihatan baik sekali, menyukakan hati ketika kita melihat hasil pekerjaan tersebut. Saya yakin bukan hanya dosen yang senang dengan mahasiswa yang rajin, tetapi bos yang juga senang dengan pekerja-pekerjanya ataupun karyawannya yang bekerja dengan segenap hati. Bahkan kita ingat perintah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya dengan seluruh hati kita, ya. Ketika kita melayani, layanilah dengan hati. Apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Ini menyiratkan perenungan atas hal-hal yang telah kita dengar atau kita baca. Sebagaimana Paulus menasihati orang-orang di Filipi, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang indah, semua yang disebut dengan kebajikan, keadilan, pikirkanlah semuanya itu. Apakah kita menghabiskan waktu untuk merenungkan hikmat yang kita dengar dan kita baca? Yang berikutnya, manfaat terapi somatis dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi Amsal sendiri menyaksikan bahwa manfaat dari hikmat itu adalah untuk menterapi tubuh kita. Tubuh kita yang sakit akan mengalami kesembuhan, karena kata-kata hikmat memberi kita hidup dan kreatif. Ini adalah commentary, ya, Believer Bible Commentary yang menerjemahkan dari frase ini, bahwa bila kita mendengarkan nasihat hikmat, maka kita akan sembuh, kita bahkan akan hidup dan kreatif. Dan hikmat menyehatkan seluruh tubuh yang diakibatkan oleh stres,
yang menyebabkan begitu banyak penyakit. Sadar atau tidak, kita banyak sekali mengalami tekanan dari pagi hingga kita tidur kembali. Nah saudara, bila kita tidak imbangi dengan pembacaan firman Tuhan yang memberi kita hikmat, maka lama-lama kita menjadi sakit. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita kalau merenungkan firman Tuhan, kalau kita dengan hati yang gembira tertuju kepada hikmat, maka kita akan sembuh. Seperti yang Yesus katakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, sedangkan daging tidak berguna sama sekali. Yohanes 6 ayat 63. Apakah kita membiarkan hikmat Tuhan memberi kita kehidupan yang lebih baik untuk tubuh maupun jiwa kita? Hidup bijak benar-benar melibatkan lebih dari sekedar manusia batinia. Kita harus menggunakan seluruh anggota tubuh, termasuk mata dan telinga yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang kita bahas selanjutnya, mari kita maju ke level berikutnya. Yang kedua adalah terapi somatis bagian yang kedua, yakni untuk hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah ayat yang sangat penting sekali, karena dari hati itu terpancar ya, seperti keran yang memancarkan kehidupan, terpancar keluar. Jadi ketekunan dibutuhkan untuk menjaga hati, pikiran dan perasaan dan perenungan kita, agar hati kita jangan menjadi keras, tetapi tetap lemah lembut dan mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Seperti yang Yesus katakan tentang dosa, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menurut Markus 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Untuk mulut dan bibir, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Hilangkanlah ucapan yang tidak jujur dari mulutmu, dan jauhkanlah bibir yang serong darimu. Amsal 4 ayat 24. Kita tidak boleh menggunakan mulut dan bibir kita untuk berbohong atau menyesatkan orang lain, seperti yang diperintahkan Paulus. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 25. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Apakah kita berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut dan bibir kita? Dan sekarang untuk mata. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Amsal 4 ayat 25. Mata melihat satu tujuan, tetap terfokus. Zaman ini ketika media massa membombardir kita dengan publisitas yang dirancang untuk membangkitkan nafsu duniawi, sering sekali kita timbul keinginan mata untuk memiliki barang ini, barang itu. Kalau melihat diskon 70%, biasanya pasti akan berhenti untuk sejenak memeriksa, walaupun tidak membeli dan sebagainya. Marilah sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita fokuskan mata kepada hal-hal yang perlu saja, tidak perlu tergoda oleh hal-hal yang tidak perlu. Seperti yang Yesus ingatkan, mata bisa menjadi saluran ke dalam jiwa manusia. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Menurut Matius 6 ayat 22 sampai 23. Sekarang nasihat untuk kaki ataupun untuk terapi kaki. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Pertimbangkanlah jalan-jalan kakimu sehingga segala jalanmu teguh. Menimbanglah akan pelangkah kakimu, maka engkau akan berjalan dengan jejakan yang tetap. Amsal 4 ayat 26. Pikirkan arah yang diambil kaki. Berusahalah untuk berjalan dengan cara yang sudah mantap,
bukan yang tidak stabil. Dalam hal ini, Tuhan bersedia membantu kita, bersedia menolong kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah janji Tuhan dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam segala jalanmu, akuilah dia, dan dia akan meluruskan jalanmu. Ketahuilah akan dia pada segala jalanmu, maka ia pun akan meratakan jalanmu. Sekali lagi, ini adalah janji Tuhan sendiri dari Amsal 3 ayat 6, bahwa Tuhan akan meratakan jalan kita jikalau kita memilih jalan yang benar. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari yang jahat. Nasihat di dalam Amsal 4 ayat 27. Saudara, anggota tubuh kita yang bernama kaki itu adalah kendaraan kita. Kalau kita tidak naik sepeda, naik motor, atau naik mobil, kita ada kaki yang dapat membawa kita sampai kepada tujuan. Jadi alangkah celakanya jikalau kendaraan kita itu tidak benar, karena seluruh tubuh kita akan terjerumus bersama dengan kaki. Oleh karena itu, peliharalah kaki, terapilah kaki kita baik-baik. Dengan Tuhan di hadapan kita, jangan biarkan daya pikat dari dunia mengganggu kita. Jika kita mengambil langkah ke arah yang salah, segera melangkah kembali. Sekali lagi, Tuhan bersedia menolong kita, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah permohonan kita di dalam doa Bapa kami di surga yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri dari Matius 6 ayat 13. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 9. Apakah kita berhati-hati memperhatikan kemana kaki kita melangkah? Kiranya, semoga. Kesimpulan, melalui terapi somatik yang tepat, kita dapat hidup dengan bijaksana, menggunakan telinga, mata, dan mulut kita dengan cara-cara yang sehat, mengisi hati kita dengan kebaikan, sehingga kebaikan itulah yang berproses dari hati kita. Memperhatikan kemana kaki kita membawa kita, berbalik saat menuju ke arah yang salah. Bagaimana kita menggunakan tubuh kita saat kita menjalani hidup? Apakah kita mendengarkan dengan penuh perhatian firman Tuhan yang diucapkan? Apakah kita membaca dengan cermat firman Tuhan yang tertulis? Apakah kita menerapkan firman Tuhan ke dalam hati dan jiwa kita? Apakah kita berhati-hati dengan apa yang kita lihat, katakan, dan dengar? Apakah memperhatikan arah yang diambil oleh kaki? Semoga kita memperhatikannya. Gagal menerapkan pelajaran terapi somatik bagian 1 dan terapi somatik bagian 2, kita akan gagal untuk berhasil di dalam perjalanan hidup. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak ingin gagal, kita ingin sukses, kita ingin berhasil. Oleh karena itu, marilah kita menterapi kehidupan kita, terapi somatik dengan bijaksana supaya perjalanan kita berhasil. Mari kita jalani hari ini dengan semangat dan penuh sukacita. Kiranya hikmat dan bijaksana tidak meninggalkan kita. Tetap kita taruh baik-baik dan simpan baik-baik di dalam loh hati dan jiwa kita. Shalom.